Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Operasi Zebra Salawaku di Ambon dimulai, puluhan pengendara terjaring razia. Mati mesin akibat dihantam gelombang tinggi, 2 warga Maluku Tenggara bersama kapalnya terombang-ambing di laut. Pelaksanaan puncak ibadah Galungan di Ambon berjalan lancar. Memastikan penerimaan anggota Brimopolri transparan dan tanpa suap, Polda Maluku menggelar penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas serta sumpah berlangsung di Gedung Presisi Polda Tantui, Kota Ambon. Kegiatan ini dihadiri langsung 537 calon siswa atau casis Brimob bersama ratusan orang tua casis. Fakta integritas ini sebagai komitmen Polda Maluku dalam melakukan seleksi secara transparan serta bebas suap. Jika adanya suap, dipastikan hal tersebut murni penipuan. Polda Maluku akan menindak tegas oknum termasuk mendiskualifikasi casis yang terlibat. Saya menginginkan dan pimpinan juga di tingkat atas, Mabes Polri juga memerintahkan untuk rekrutmen dan seleksi ini benar-benar berjalan dengan bersih. Artinya bersih itu tidak ada penyimpangan, tidak ada transaksional, tidak ada suapan, ya. Tidak ada jual. Kalaupun ada yang bisa untuk meloloskan, itu adalah penipuan. Lapor kepada kami. Untuk mewujudkan transparan, Polda Maluku bakal memasang CCTV di lokasi tes serta membuka ke publik hasil seleksi anggota Brimob. Langkah ini juga dilakukan sebagai transparansi dan keadilan dalam perekrutan Bintara Brimopolri tahun 2026. Dengan komitmen integritas dan pengawasan ketat ini, diharapkan seleksi Bintara Brimob berjalan bersih, transparan, dan menghasilkan personil yang berkualitas. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Operasi Zebra Salawaku 2025 digelar di Kota Ambon menjaring puluhan pengendara. Para pengendara yang terjaring operasi ini langsung ditilang di tempat. Sebanyak puluhan pengendara berhasil terjaring dan ditilang dalam operasi Zebra Salawaku ini. Namun tilangnya baru sekedar teguran dengan harapan agar pelanggar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ya, mudah-mudahan dengan belangko teguran ini ya punya motivasi sehingga Bapak tidak terulang lagi. Oke? Silakan Pak. Ya. Perasaan Bapak sendiri pada saat ditahan ini? Kalau perasaan saya ya itu bersyukur karena itu mesti kita pahami bahwa itu dilakukan untuk kebaikan bersama, untuk keselamatan kita di jalan. Pelanggaran terbanyak yang dilakukan pengendara adalah tidak menggunakan helm SNI, tak ada dokumen resmi, serta pelanggaran lainnya. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Alamat ini teguran. Akhirnya, jalan rusak di kawasan Gunung Malintang, Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon bisa mulus sejak beberapa bulan rusak. Perbaikan secara permanen berupa pelapisan tanah padat serta perbaikan talut ambles dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon. Kini kendaraan yang melintasi kawasan ini sudah melaju kencang dan tidak lagi terganggu. Dengan perbaikan jalan ini semua orang lancar berkendaraan. Orang termasuk Abang sendiri rasa senang juga nih? Senang dengan adanya talut. Tapi rembesan air itu mulai muncul di lubang sana. Yang bekas dia Yang bekas retakan. retakan ya? Nah, itu air masuk semua dari situ.
ada kemungkinan jangan sampai dia tertampung di bawah ini, maka ini akan ke bawah lagi. Jadi belum bisa dikatakan aman karena rembesan air itu masih ada. Sebelumnya, jalan kota di kawasan Gunung Malintang ini rusak parah usai terjadi longsor. Akibatnya, lalu lintas dari dan menuju pusat kota Ambon terganggu. Warga meminta jalan rusak lainnya juga segera diperbaiki oleh pemerintah kota Ambon. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Warga serta tentara bergotong royong membangun sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah di Dusun Sokowati, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat. Dengan menggunakan material semen, pasir, serta kerikil, gereja ini dibangun secara gotong royong. Pembangunan rumah ibadah di kampung ini dimulai dengan pengecoran pondasi gedung gereja. Rencananya gedung gereja yang dibangun ini baru akan rampung dalam beberapa tahun mendatang agar bisa digunakan untuk beribadah di kampung Dusun Sokowati. Selama ini, warga Dusun Sokowati beribadah ke gedung gereja yang sudah tak layak. Untuk itu, warga berinisiatif menggalang dana untuk membangun gereja baru. Ini dalam rangka membantu karya bakti. Ya, selaku mungkin kami dari pihak TNI, slogan kami adalah Panunggal bersama rakyat. Ya, momen-momen seperti ini kita sambut dengan baik. Dengan hati kami selalu menjaga sinergitas kemanunggalan dengan rakyat. Apa kesulitan rakyat untuk rakyat membantu, kami hadir di hal-hal yang seperti ini. Ini bagian daripada bukti kemanunggalan TNI dan rakyat, di mana seluruh kegiatan dilakukan dalam upaya untuk membangun gedung gereja baru. Kami merasa bahwa kami sendiri tak mampu untuk melakukan tanggung jawab yang besar ini, dan karena itu keterlibatan semua pihak, baik TNI, Polri, Batu, bahkan warga masyarakat yang lain menjadi bagian daripada sebuah kerjasama. Pemerintah diminta membangun fasilitas umum termasuk rumah ibadah di pelosok untuk menunjang aktivitas warga. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat.